Salam kembali sahabat, dengan saya Ferdinand Utahayan. Monolog selalu dari saya terkait dengan isu-isu nasional. Kemarin Anas Urbaningrum resmi dibebaskan dari lapas Sukamiskin setelah menjalani masa hukuman yang cukup panjang. Dan tentu ini melelahkan, menguras energi, menguras pikiran. Saya bisa merasakan bagaimana ketidaknyamanan hidup di dalam keterbatasan, di dalam penjara atau lembaga pemasyarakatan. Namun sesuatu yang unik kemarin terjadi. Anas disambut oleh sebegitu banyak orang. Ramai yang menyambut dia keluar dari lapas Sukamiskin. Apakah ini fenomena yang akan membawa sesuatu dalam keriuhan kancah politik nasional kita? Kita tahu bagaimana Anas ini adalah mantan ketua umum Partai Demokrat. Dan Anas dipenjara, dijatuhkan dari kursi ketua umum Partai Demokrat. Ada apa sebetulnya yang terjadi kala itu? Saya di satu sisi berpikir, mengapa dulu Anas pada saat persidangan tidak membuka semua apa yang diketahui tentang korupsi yang dituduhkan kepadanya dan siapa-siapa yang menerima atau terlibat dalam kasus korupsi tersebut. Mengapa sekarang seolah-olah Anas menyimpan sebuah peluru tajam yang akan ditembakkan, dan ini kita melihat bagaimana peluru tajam ini akan ditembakkan kepada mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang pada saat itu terpilih menjadi ketua umum Partai Demokrat menggantikan Anas Urbaningrum. Apakah memang ini akan menjadi peluru tajam atau ini hanya akan sekedar lelucon-lelucon dan narasi-narasi yang bikin ramai di tengah publik? Kita tidak tahu. Tapi saya dan tentu Anda, jutaan manusia di Indonesia ini berharap-harap agar Anas jangan hanya bermain opini. Bukalah fakta-fakta yang memang belum terbuka. Sampaikan secara terang benderang ke publik kalau memang masih ada pihak-pihak yang terlibat yang belum dihukum atas perbuatan korupsi yang dilakukan dalam kasus Hambalang. Indonesia ini butuh orang-orang berani. Butuh orang-orang yang bersikap tegas, yang tidak takut apapun untuk menyatakan kebenaran. Saya berharap Anas Urbaningrum akan menjadi salah satu dari orang-orang yang berani tersebut, dari orang-orang yang tidak akan takut menyatakan kebenaran, sepanjang Anas Urbaningrum memang punya bukti. Dan ini akan menjadi jalan bagi Anas Urbaningrum untuk mencuci tangannya, membersihkan dirinya, membuang segala stigma yang melekat pada dirinya, meskipun itu adalah vonis pengadilan. Apakah vonis pengadilan nanti akan menjadi kebenaran yang kemudian terbuka belakangan atau sekarang, atau itu hanya sekedar memang sebuah kriminalisasi terhadap Anas Urbaningrum? Kita akan lihat ke depan. Saya menantang Anas Urbaningrum, bukalah fakta-faktanya, sampaikan ke publik apa yang Anda belum buka. Ini penting karena Anda disambut ribuan orang sebagai pahlawan. Ini adalah fenomena unik, seorang terpidana korupsi disambut keluar oleh ribuan orang dari penjara. Semoga sambutan ini akan membawa ribuan kebenaran di tengah publik Indonesia. Dan kepada siapapun yang memang terlibat dalam skandal korupsi yang belum dihukum, bersama-sama dengan saudara Anas akan mendapatkan hukuman. Demi tegaknya penegakan hukum, demi pemberantasan korupsi di negara kita. Ayo, kita tunggu Anas. Jangan hanya banyak cerita. Salam dari saya, Ferdinand Utahayan, yang juga adalah mantan kader Partai Demokrat. Sejak tanggal 11 kemarin, Anas Urbaningrum keluar dari penjara, sampai dengan saat ini kita masih menunggu keberanian daripada Anas Urbaningrum untuk mengeluarkan senjata pamungkasnya ya dalam memberantas korupsi, atau ada sesuatu hal-hal yang menurut kita bahwa Anas Urbaningrum ini salah satu orang yang merasa dirinya terzolimi. Dan kemudian kita juga melihat pada saat ia keluar dari penjara, ia sempat mengeluarkan semacam nada-nada ancaman, karena ia berkata bahwa jangan pikir bahwa semuanya sudah selesai. Dan kita berpikir bahwa semua itu akan menjadi sebuah momen ketika Anas Urbaningrum berani untuk membongkar jika ada yang terlibat skandal korupsi, khususnya kasus yang menimpa dirinya, yaitu kasus Hambalang. Dan kita melihat bahwa sebelumnya pada saat ia menjadi tersangka, sempat Anas Urbaningrum menyebut nama Pangeran Ibas, begitu ya. Nah, tapi kita lihat bahwa saat ini
Apakah ada keberanian daripada Anas Urbaningrum atau mungkin masih bisa dinegosiasi? Nah, ini kemudian yang menjadi kendala dalam mengungkap satu hal apabila ada sesuatu yang bisa dinegosiasi. Nah, kemungkinan ya bisa kita maklumi ketika Anas Urbaningrum juga melakukan hal demikian. Kenapa? Karena partai baru yang saat ini sedang dibangun oleh Anas Urbaningrum melalui partai yang sekarang dipimpin oleh Gede Pasek, yaitu Partai PKN, dan dinilai bahwa Anas Urbaningrum sangat berjasa dan Anas Urbaningrum juga terlibat dalam pendirian partai ini, dan kemungkinan karena partai baru yang membutuhkan duit yang besar untuk membangun partai ini. Nah, apakah kemudian ada hubungannya dengan tidak beraninya Anas Urbaningrum, ya? Untuk saat ini dalam mengungkap segala apa yang ia lihat dan ia rasakan, iya kan? Nah, kita lihat itu yang kita nantikan saat ini, dan saya meragukan keberanian Anas Urbaningrum dalam mengungkap apabila ada yang terlibat di dalam skandal korupsi. Sampai hari ini saya masih menanti dan kita semua menunggu keberanian daripada Anas Urbaningrum. Ini sebuah tantangan. Kita berharap bahwa Anas bukanlah seorang pengecut, ya, tetapi Anas Urbaningrum kita berharap bahwa dia adalah seorang pahlawan yang disambut luar biasa, ya, walaupun dia seorang koruptor, tapi luar biasa disambut, ya, bahkan ribuan orang disambut, ya. Anas Urbaningrum seperti artis saja, luar biasa. Dan kita berharap bahwa Anas Urbaningrum ini berani mengungkap apabila ada sesuatu yang ia perlu ungkap. Jangan ditutup-tutupi demi Indonesia ini menjadi negara yang bersih dari korupsi. Itu harapan kita bersama. Nah, kita akan menunggu, menantikan apa yang akan dilakukan oleh Anas Urbaningrum. Tetapi mari kita dukung juga Anas supaya lebih berani apabila memang ada. Tapi kalau tidak, lebih baik ya berdiam diri saja, atau ya terima aja keadaan saat ini Anas Urbaningrum. Ya, supaya biar bagaimanapun juga Anas Urbaningrum ini adalah mantan koruptor, ya. Ya, jadi nggak usah berkoar-koar kalau memang tidak ada yang perlu diungkap, lebih baik berdiam diri saja, ya, supaya tidak membuat gaduh di negara ini. Ya, mungkin sampai di situ teman-teman. Saya RW Rius Barubu dari Pulau Nias di ujung Sumatera Utara. Salam NKRI.